Halo semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan diskusi sharing tentang persiapan kita untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita butuh persiapan yang sungguh-sungguh. Ini bukan khotbah, hanya sejenis diskusi atau sebut saja sermon ya. Bagaimana kita para hamba Tuhan untuk mampu mempersiapkan diri melihat kebutuhan-kebutuhan jemaat kita yang beragam ya. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang S1, S2, S3, doktor. Kalaupun tidak begitu tinggi pendidikannya, tapi mungkin memiliki pengalaman yang luas, pengalaman-pengalaman internasional. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri uh, untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu lewat mungkin YouTube atau online kita, live streaming kita. Jadi saudara-saudara, untuk minggu tanggal 17 yaitu Minggu Rogate dengan tema doa ucapan syukur ya, yaitu dari 1 Tawarik 17 ayat 15 sampai dengan 20. Begini bunyinya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, dan dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar di dalam memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Saudara-saudara, ini adalah ucapan syukur daripada uh, Daud setelah keinginannya ditolak. Saudara-saudara, ada keinginan yang ditolak. Kenapa dia bisa berucap syukur? Tentunya kita harus melihat latar belakang, sejarah, perjalanan hidup Daud sebagai seorang raja. Kita tidak boleh lupa juga mulai dari kisah pengangkatan, pembawaan kembali, mengembalikan kembali tabut perjanjian Allah yang ada di Kiryat Yearim sekitar 15 mil dari Yerusalem. Kiryat Yearim itu ada di wilayah Israel juga. Di masa kepemimpinan Saul itu 70 tahun sudah ada di rumah Abinadab ya. Saudara-saudara, setelah dikembalikan oleh orang Palestina, itu tidak perlu banyak perjuangan, dikembalikan karena kutuk bagi orang Palestina itu tabut perjanjian Allah. Jadi saudara-saudara, 70 tahun di tempat Abinadab, dia tidak memiliki wibawa dan otoritas sebagai Saul, ya kan? Dia di rumah Abinadab. Lalu ketika pertama kali Daud memangku jabatan sebagai raja, yang pertama kali dikembalikannya, dikerjakannya adalah mengembalikan tabut perjanjian Allah ke Yerusalem di tempat perkemahan yang sudah dibangunnya. Saudara-saudara, dia mempersiapkan imam-imam suku-suku Lewi untuk mengangkatnya. Itu tabut perjanjian tidak boleh disentuh karena sudah dikunci, tidak boleh sentuh dan tidak boleh dibuka karena sudah dikunci oleh Harun dan Joshua. Jadi siapa saja yang memegang tabut perjanjian itu menyentuhnya maka dia akan mati. Jadi mengangkatnya ada kayu di bawah, lalu kayunya yang diangkat untuk mengangkat peti ini. Nah, di tengah jalan uh, sapi yang membawa pedati tergelincir sehingga tahu perjanjian ini hampir terjatuh dan mau diselamatkan oleh Uza, dan dia menyentuhnya dan Uza mati seketika. Daud pun marah dan ketakutan. Akhirnya tahu perjanjian itu diletakkan selama 3 bulan di rumah Obed Edom. Selama 3 bulan di rumah Obed Edom, tahu perjanjian itu, rumah Obed Edom penuh dengan berkat Tuhan. 3 bulan kemudian dibawalah ke Yerusalem, dan
Daud melakukan pesta atas pengembalian itu. Pengembalian tabut perjanjian itu, tabut sebagai lambang kemahadiran Tuhan yang sakral itu, melambangkan adalah pengembalian otoritas Tuhan di dalam diri orang Israel. Pemantapan otoritas Tuhan dalam kepemimpinan daripada Daud. Jadi masa Saul, otoritas Tuhan itu menjadi nomor 2. Itu bisa dilihat ketika dia tidak begitu mengindahkannya, dia meletakkan di rumah Aminadab. Tetapi Daud mengembalikannya bukan hanya sekedar pengembalian fisik, tetapi pengembalian otoritas Tuhan dalam kepemimpinannya. Jadi dia lebih tinggi, otoritasnya mantap, punya peran. Saudara-saudara, begitu setelah dikembalikan ke tanah Kanaan, ke Yerusalem, Daud bergumul dan bersedih. Masakan rumah Tuhan, rumah daripada tempat daripada Tuhan, yaitu dilambangkan dengan tabut perjanjian Allah, itu tinggal di kemah. Sementara saya tinggal di kayu aras. Kayu aras itu kayu yang mahal, ya. Kayu kualitas ekspor. Di Muara ini ada kayu ares. Ya, apakah itu sama? Ya, kayu ares ini kualitas yang bagus, kualitas ekspor, ya. Dia memiliki bunga kayu yang indah sekali, cocok untuk perawat dan cocok untuk rumah-rumah mewah orang kaya, ya. Dia bergumul dan dia berencana membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara, dia katakan itu kepada Natan, tetapi Tuhan menjawab Daud lewat Nabi Natan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi Natan, Tuhan menolak keinginan Nabi Natan, Daud lewat Nabi Natan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Natan? Ya, Tuhan berkata, ya, apakah saya tidak bekerja dan bertindak sewaktu saya tinggal di kemah-kemah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dari Mesir? Ketika saya tinggal di kemah-kemah di masa hakim-hakim, saya tetap bertindak dan bekerja. Saya memenangkan kalian dalam peperangan kalian, walaupun saya tinggal di dalam rumah Tuhan. Oh, ternyata bukan masalah tempat Tuhan rupanya, di mana Tuhan bekerja, tetapi masalah wibawa dan otoritas Tuhan itu tepat pada tempatnya. Itu yang dikembalikan oleh Daud. Maka kepemimpinan Daud itu dimulai dari mengembalikan otoritas Tuhan dalam dirinya untuk memimpin bangsa Israel. Saudara-saudari, ya, dikatakan dalam pasal 17 ini diceritakan, ya, bagaimana Tuhan memilih Daud, bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Apakah Saul tidak dipilih oleh Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Raja Saul ada lambang penolakan terhadap kepemimpinan Tuhan sebagai raja bagi orang Israel. Ketika tua-tua itu berkumpul menjumpai Samuel, mereka berkata, angkatlah bagi kami seorang raja karena kamu sudah tua. Lalu Samuel berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, penolakan mereka terhadap kamu bukanlah terhadap dirimu, tetapi penolakan mereka itu adalah penolakan saya. Jadi penolakan pengangkatan raja bagi orang Israel adalah lambang penolakan mereka terhadap Tuhan sebagai raja. Tetapi Tuhan tidak melarang Samuel untuk melakukan itu. Saudara-saudara, Saul bukan yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dipilih oleh tua-tua yang menginginkan raja bagi orang Israel. Tetapi bagi Daud, ya, berbeda. Tuhan Allah sendiri yang memilih Daud menjadi raja. Tuhan menyuruh Samuel bertemu dengan Isai, orang tua daripada si Daud, ya. Lalu memilih saudara-saudara Daud yang ganteng dan tampan. Tapi Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7, man look out appearance, but God look in heart. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Lalu dia mengatakan, Daud, Tuhan memilih Daud karena hatinya. Tetapi tua-tua Israel yang menghadap kepada Samuel memilih Saul bukan karena hatinya, tapi karena ketampanannya dan lebih tinggi satu kepala dari semua bangsa orang-orang yang ada di Israel. Itu pemilihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Daud bergumul akan membangun rumah Tuhan, Tuhan berkata lewat Samuel, ya, lewat Nabi Nathan, lewat Nabi Nathan, dikatakan seperti ini. Kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, akulah yang mengambil engkau, ya, akulah yang menyertai engkau dan segala tempat yang kau jalani, melenyapkan segala musuhmu di depanmu, membuat namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku menundukkan segala musuhmu. Aku beritahukan kepadamu, Tuhan membangun suatu keturunan bagimu. Saudara-saudara, itulah jawaban Tuhan kepada Nabi Nathan atas rencana Daud untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, Daud ingin membangun rumah Tuhan. Ternyata setelah mantap otoritas Tuhan dalam diri Daud, keinginan Tuhan adalah membangun Daud. Saudara-saudara, memantapkan posisi Tuhan dalam diri saudara adalah membuat Tuhan membangun diri saudara. Saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan ternyata rumah yang bagus. Pada saat itu, yang terutama adalah mengangkat seorang raja yang dipilihnya. Tadi saya sudah katakan bahwa Saul adalah dipilih oleh tua-tua yang ada di situ karena penampakan luar. Tapi Daud dipilih oleh Tuhan karena hatinya. 1 Samuel 16 ayat 7. Kenapa begitu penting? Ya, kenapa lebih penting bagi Tuhan mengangkat raja daripada membangun rumah Tuhan? Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat lagi sejarah lebih jauh lagi. Grand design Allah terhadap rencana Tuhan terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita bisa lihat ya bahwa grand design Tuhan dalam bangsa Israel adalah membentuk bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Tentunya ada 3 syarat untuk membentuk suatu bangsa. Yang pertama, mempunyai wilayah. Lalu Tuhan memberikan anak-anak. Kedua, mempunyai penduduk. Lalu Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub yang memiliki 12 anak, 12 suku bangsa Israel. Sudah mempunyai penduduk. Lalu yang ketiga, harus memiliki pemimpin. Masakan dibangun rumah Tuhan, pemimpinnya belum ada. Ya. Lalu Tuhan mau membangun pemimpinnya, yaitu Raja Daud. Ya, saudara-saudara yang terkasih, bahwa itu yang terutama, rencana Tuhan itu yang terutama bagi diri kita, yaitu di situ kita lihat bahwa Tuhan mau memantapkan rencana Tuhan, memiliki wilayah yaitu tanah Kanaan, memiliki penduduk yaitu semua keturunan Yakub, dan memiliki pemimpin yaitu Daud. Itu yang pertama. Dan setelah mantap, Tuhan membangun orang yang mengembalikan posisi Tuhan dalam otoritasnya. Saudara-saudara, ya, dikatakan di sini bahwa si Daud itu, ya, dalam nats kita kembali ke nats kita, ya. Lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai di sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Dia mempertanyakan dirinya yang lemah. Siapakah aku? Orang yang tidak layak. Ya. Tetapi Tuhan bangun dirinya menjadi orang yang hebat. Dia dipilih. Dia hanya seorang gembala yang disembunyikan, bahkan tidak diprioritaskan. Tapi Tuhan melihat hatinya. Lalu bagaimana Tuhan melihatnya? Dikatakan di ayat
Hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan memperlihatkan masih jauh, dan memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu, dan engkau memuliakan hambamu ini. Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Dia berserah bahwa Tuhan mengenal dirinya. Tidak tahu, tidak bisa, tapi Tuhan memampukan dirinya, yang membangun dirinya, yang membuat dirinya hebat. Itu karena Tuhan yang bekerja di dalam diri daripada Daud. Jadi kita bersuka cita saudara-saudara jika ada rencana baik kita tidak tercapai, padahal otoritas Tuhan ada dalam diri kita. Contoh ya, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan banyak rencana baik kita dalam gereja, membangun fisik Tuhan, semangat kita tinggi, kejujuran kita tinggi, tapi tidak terjadi. Anda tidak perlu bersedih, kembali kepada Daud. Ternyata Tuhan memilih kita bukan untuk membangun itu, tetapi memilih kita untuk dibangun oleh Tuhan. Itu yang harus kita lihat, bahwa kita tetap bersuka cita, menemukan makna maksud Tuhan dalam setiap pengelolaan. Banyak sekali perseteruan yang terjadi dalam rumah Tuhan karena membangun gereja, ya, karena memperbaiki manajemen gereja, menegakkan aturan dan peraturan dalam gereja. Ya, kita berjuang mati-matian, terjadi konflik, terjadi perseteruan demi memuluskan rencana Tuhan menurut kita. Rencana yang baik itu baik. Daud punya rencana yang baik, tapi Tuhan tidak restui. Saudara sebagai pelayan Tuhan punya rencana yang baik, tapi Tuhan tidak restui. Tuhan memakai mungkin musuh-musuh kita, Tuhan memakai mungkin orang-orang jahat dalam rumah Tuhan untuk membatalkan semua rencana baik. Kembali ke Daud. Karena Tuhan punya rencana membangun dirimu, memiliki nama yang hebat, ya, saudara, mengalahkan musuh-musuh duniawi, mengalahkan iblis. Saudara-saudara, ya, itu yang harus kita lihat. Kalaupun kita mengalami kegagalan dalam rencana-rencana yang baik, itu semua kehendak Tuhan. Ada penundaan. Pembangunan rumah Tuhan harus di masa anak daripada Daud. Karena rencana Tuhan yang harus terjadi dalam diri kita, bukan rencana kita yang terjadi dalam diri Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang berencana membangun rumah Tuhan. Ada juga membangun fisik, ada juga membangun teori, membangun Tuhan. Ada teori-teori yang dibuatnya sistematika, teori-teori tentang Tuhan, dijelaskannya bagaimana tentang Tuhan. Semakin kita jelaskan, bisa semakin rumit dan semakin runyam. Tuhan juga tidak menghendaki itu. Kita mau membangun rencana membuat pesta, tapi Tuhan tidak menginginkan. Jadi saudara-saudara, kalau mampu kita berpikir seperti itu, tidakkah saudara bersuka cita? Kalau saudara mampu berpikir bahwa bukan rencanaku yang terjadi, tapi rencana Tuhan untuk membangunku pada saat aku gagal, pada saat Tuhan tidak merestui rencana-rencana baik kita. Selamat melayani, selamat bekerja. Jangan paksakan diri saudara. Yang penting otoritas Tuhan harus tetap mantap pada posisinya dalam diri saudara, agar Tuhan bekerja dalam diri saudara, agar saudara meraih prestasi yang besar dalam diri saudara demi kemuliaan Tuhan, supaya orang-orang di sekitar saudara mengakui bahwa Jehovah itu adalah Raja. Selamat sore saudara-saudara, selamat melanjutkan aplikasi, selamat melanjutkan refleksi. Ini hanya diskusi. Silakan masukkan saran dan komentar saudara, ya, bahwa itu sangat berguna bagi kami membangun jaringan diskusi teologi bagi kita, supaya teologi itu enak, nikmat, dan bahagia kita bersama teologi. Jangan lupa
di like, di subscribe, dan bunyikan lonceng. Dan jangan lupa share. Mungkin ini berguna bagi teman-teman kita yang lain. Salam.